Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter yang lalu, kita melihat Angkatan Laut datang ke Pulau Bihif. Angkatan Laut datang ke markas bajak laut Kurohige dipimpin oleh Garp, dan dia membawa pasukan yang beberapa di antaranya merupakan anggota pasukan SWORD. Tujuan kedatangan mereka ke tempat tersebut tak lain adalah untuk menolong Koby yang telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Di sana, para anggota SWORD memperlihatkan kemampuan-kemampuan mereka. Prince Grass bisa memanipulasi tanah liat, Kujaku dapat mencambuk gedung-gedung, lalu gedung-gedung itu menuruti perintahnya. Kemudian ada Hibari yang memiliki kemampuan menembak hebat dan menggunakan senjata ciptaan Vegapunk. Namun, kemampuan yang paling luar biasa tentu dimiliki oleh Garp. Aksi Garp di Pulau Bihif benar-benar menghebohkan. Dia melancarkan satu pukulan kuat bernama Galaxy Impact yang membuat kota di Pulau Bihif seketika langsung hancur. Tinju dari Garp dilapisi dengan Haoshoku Haki sehingga menciptakan dampak yang mengerikan. Dalam chapter terbaru nanti, cerita akan dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari kekacauan di Pulau Bihif. Walaupun aksi dari Garp dan para anggota SWORD begitu memukau, tapi pihak bajak laut Kurohige masih belum kalah. Di sana ada Shiryu, Avalokizaro, Vasco Shoot, dan Sanjuan Wolf. Mereka tidak akan diam saja melihat angkatan laut mengacau di markas mereka. Para komandan Titan itu melancarkan serangan balik sehingga pertempuran pun akan terjadi. Sanjuan Wolf akan bertarung melawan Garp. Sanjuan Wolf memiliki kemampuan untuk bisa memperbesar ukuran tubuhnya. Semakin besar ukuran tubuhnya, maka akan semakin kuat juga dampak dari serangannya. Dia pun akan beradu kekuatan dengan Garp. Sementara itu, Vasco Shoot akan bertarung melawan Prince Grass. Vasco Shoot memiliki kekuatan minuman keras. Kita akan melihat bagaimana dia memanfaatkan kekuatan tersebut untuk melawan kekuatan tanah liat milik Prince Grass. Lalu, ada Avalokizaro yang akan berhadapan dengan Kujaku. Avalo memiliki kekuatan untuk menyatu dan mengendalikan pulau. Dia pun akan menggunakan kekuatan tersebut untuk mengendalikan lingkungan di tempat Kujaku berada. Sedangkan Kujaku akan menggunakan kekuatan cambuknya untuk melindungi diri. Kemudian, ada Shiryu yang akan menghilang dan diam-diam menebas para anggota SWORD lain. Pertama, dia akan mengincar Hibari karena petarung jarak jauh seperti Hibari cukup merepotkan sehingga harus segera dihabisi. Setelah itu, dia pun akan mencari target lain. Berhubung Helmeppo dan Tashigi juga berada di sana, maka mereka berdua juga sepertinya akan diserang oleh Shiryu. Pertarungan 4 komandan Titan melawan Angkatan Laut itu akan sangat menarik. Sanjuan Wolf akan mengalami kekalahan dalam pertarungan tersebut. Garp akan melancarkan salah satu teknik tinju selain Galaxy Impact, dan teknik itu sangat efektif untuk mengalahkan lawan sebesar Sanjuan Wolf. Walau Garp berhasil mengalahkan Sanjuan Wolf, tapi para marinir di sana akan terdesak dalam menghadapi para komandan Titan lain. Jangan lupa bahwa para komandan Titan memang sangat kuat. Prince Grass, Kujaku, Hibari, Helmeppo, dan Tashigi belum mampu untuk menandingi Vasco Shoot, Avalokizaro, dan Shiryu. Meski begitu, berhubung di sana ada Garp, maka Garp akan membantu mereka. Garp akan menghadapi Vasco Shoot dan Avalokizaro. Ketika Garp disibukkan oleh Vasco Shoot dan Avalokizaro, Shiryu akan mencoba melancarkan serangan mendadak kepada Garp. Namun, serangan dari Shiryu akan dihentikan oleh seseorang. Orang itu adalah Bogard, sang pendekar pedang dari Angkatan Laut yang sering terlihat berada di sisi Garp. Bogard adalah tangan kanan Garp. Dia memiliki kemampuan bertarung yang hebat sehingga akan bertarung melawan Shiryu. Pihak Angkatan Laut pun akan melepaskan rantai bola besi yang berada di kaki Koby sehingga Koby bisa bergerak dengan leluasa. Sepertinya Koby belum akan ikut bertarung melawan para komandan Titan, melainkan untuk sementara dia akan fokus memastikan keselamatan dari para tahanan. Dalam chapter terbaru nanti juga akan memperlihatkan Gekko Moria yang sedang bersama dengan Perona. Masih belum jelas apa yang akan Gekko Moria lakukan. Entah dia akan mengambil resiko dengan mencoba membalas dendam kepada para komandan Titan, atau dia akan secepat mungkin melarikan diri bersama Perona. Semoga saja Gekko Moria segera meninggalkan Pulau Bihif bersama Perona. Jika Perona mengetahui soal Mihawk telah menjadi bagian dari Cross Guild, maka kemungkinan besar Perona akan meminta Moria untuk ikut bergabung ke dalam organisasi tersebut. Moria cocok di Cross Guild karena organisasi itu berisi beberapa mantan Shichibukai juga.
Setelah itu, fokus cerita akan beralih ke sekitar Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, di sana ada kapal bajak laut Kurohige. Akan terungkap bahwa kapal tersebut bukan kapal utama, melainkan kapal milik Komandan Titan. Di kapal itu, ada Kuzan, Laffite, dan Katarina Devon. 3 orang itu memiliki suatu misi di Pulau Egghead. Setelah itu, kapal utama bajak laut Kurohige akan diperlihatkan. Kapal tersebut telah berada di lautan karena Lau sudah kalah. Di dalam kapal, Lau ditahan oleh Kurohige. Kurohige memiliki rencana tersendiri dengan tidak membunuh Lau. Beberapa saat kemudian, Denden Mushi di kapal itu berderi. Kurohige pun mengangkatnya dan dia menerima laporan dari seseorang di Pulau Beehive. Orang itu melaporkan bahwa Garp dan pasukan angkatan laut sedang mengacau di sana. Kurohige pun terkejut. Dia tidak ingin pulau itu hancur karena dia telah bersusah payah menguasai pulau itu. Di sana pun ada terlalu banyak hal berharga seperti harta karun dan para tahanan. Kurohige akan rugi besar jika angkatan laut memporak-porandakan tempat itu. Maka dari itu, Kurohige meminta Van Augur untuk memakai kekuatannya. Seperti yang kita tahu, Van Augur memiliki kekuatan teleportasi. Kurohige pun ingin agar Van Augur membuat kapal mereka berteleportasi agar mereka bisa tiba di Pulau Beehive dengan cepat. Pertarungan Kurohige melawan Garp akan segera terjadi. Terakhir, kapal bajak laut Kurohige yang ada di dekat Pulau Egghead kembali diperlihatkan. Para anak buah yang berada di sana terkejut karena tiba-tiba banyak sekali kapal angkatan laut yang mendatangi Pulau Egghead. Para anak buah itu pun panik sebab Kuzan, Laffite, dan Devon sudah memasuki pulau. Hanya mereka saja yang berada di atas kapal, yang mana akan gawat bila angkatan laut menyerang kapal mereka. Tak lama berselang, mereka juga melihat kedatangan kapal lain. Itu adalah kapal milik pasukan revolusi. Dari atas kapal, Dragon pun mengambil ancang-ancang. Kemudian dia melancarkan serangan yang sangat kuat dan membuat cukup banyak kapal angkatan laut di sekitar situ langsung hancur semua. Serangan tersebut memadukan kekuatan angin dengan haki yang menghasilkan semacam sapuan badai besar. Jadi, jika pada chapter 1079 kita melihat kemampuan Shanks dan pada chapter 1080 kita melihat kemampuan Garp, maka pada chapter 1081 nanti giliran kemampuan dari Dragon yang diperlihatkan. Eiichiro Oda mulai menampilkan kemampuan dari karakter-karakter itu sebab cerita sekarang telah berada dalam saga terakhir. Dalam chapter-chapter lain nanti, kemampuan hebat dari karakter misterius lain pun sepertinya akan segera kita ketahui. Contohnya seperti kemampuan Gorosei Saturnus. Nah itu tadi prediksi chapter 1081 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.